Hormati. Oh, sebentar. Oke. Hormatilah ayah dan ibumu supaya kamu panjang umur di negeri yang aku berikan kepadamu. Oke, kita tunggu Bung Semi ya. Puji Tuhan, selamat malam. Kita semua kembali belajar firman Tuhan malam hari ini. Seberapa kita yang ada, kita bersyukur Tuhan masih izinkan sama-sama kita bersekutu meskipun lewat online. Kita bersekutu untuk belajar firman Tuhan malam hari ini. Puji Tuhan, kita masuk ke bab 53, yaitu hukum yang kelima. Diberi judul oleh buku ini, menghargai atau menghormati otoritas. Tetap terus saya dorong untuk gunakan chat dalam berbagi perenungan, bertanya, sehingga kita bisa saling melengkapi. Puji Tuhan. Dari Keluaran 20 ayat 12, ya, kita mulai dari fakta bahwa 10 hukum Tuhan itu diberikan oleh Allah sendiri dalam bentuk dua loh batu. Loh pertama berisi 4 hukum pertama yang mengatur hubungan antara Allah Israel dengan umatnya. Loh kedua berisi 6 hukum sisanya yang mengatur hubungan antar sesama. Hubungan bangsa Israel dengan sesama manusia. Dengan fakta ini, maka kita juga bisa mengetahui bahwa di loh kedua, pada loh batu yang kedua, hukum yang pertama adalah menghormati ayah dan ibumu. Itu merupakan hukum yang pertama di loh yang kedua. Loh pertama mengatur hubungan Allah dengan umatnya. Loh kedua mengatur hubungan antar sesama. Dan dalam mengatur hubungan antar sesama, Allah Israel menempatkan perintah kelima ini, perintah menghormati orang tua, di posisi yang pertama. Jelas bagi kita bisa memahami bahwa Tuhan ingin indahnya hubungan dengan sesama, idealnya hubungan dengan sesama manusia itu dimulai dari rumah tangga atau keluarga. Dengan, sekali lagi, saya ulang, dengan menempatkan perintah menghormati orang tua di posisi pertama
dari loh yang kedua, kita dapat mengerti bahwa Allah Israel, Allah yang kita sembah juga dalam nama Yesus Kristus, menginginkan hubungan antar sesama menjadi baik itu dimulai dari rumah, dari keluarga. Saat di dalam sebuah rumah tangga, anak menghormati orang tua, menghargai otoritas orang tua, maka si anak akan jauh lebih siap untuk masuk ke masyarakat dengan menjadi berkat. Sebaliknya, saat seorang anak tidak menghargai otoritas orang tuanya, maka si anak akan masuk ke dalam masyarakat menjadi pribadi yang bermasalah. Baru-baru ini di medsos tersebar sebuah video tentang seorang siswa SMA yang melecehkan gurunya dengan cara menggambar wanita seksi di papan tulis di hadapan gurunya. Yang menarik bagi saya, salah satu komentar dari video ini meyakini bahwa si murid adalah hasil dari pola didik yang salah dalam keluarga. Jadi saat di rumah si anak tidak bisa menghormati orang tua, saat masuk ke dunia pendidikan, dunia pemerintahan, dunia pekerjaan, dia akan kesulitan untuk berada di bawah otoritas. Dia akan salah satunya seperti tadi dicontohkan, melakukan hal-hal yang kurang ajar terhadap guru pribadi atau profesi yang seharusnya kita hormati. Jadi dalam buku ini tegaskan, saat seorang anak tidak menghormati papa mamanya di rumah, ia akan gagal menghormati otoritas yang ada di masyarakat. Karena itu timbul pertanyaan, mana lebih penting orang tua benar dalam mendidik anak atau anak yang seharusnya menghormati orang tua? Itu menjadi pertanyaan yang cukup bagi saya cukup penting. Mana lebih penting? Orang tua menjadi teladan atau anak menghargai otoritas orang tua? Saya perhatikan dari urutan hukum yang Allah beri bagi bangsa ini, kita bisa tafsirkan secara aman bahwa saat orang tua melakukan 4 hukum di loh pertama, maka orang tua secara otomatis mewakili otoritas Allah di dalam rumah masing-masing. Tentu otoritas di atas istri dan anak-anak. Itu seorang ayah. Dalam pemahaman seperti ini, maka orang tua perlu kita sama-sama ya untuk melakukan perintah Allah, khususnya 4 hukum, sehingga pada saat kita bicara hukum kelima, kita dapati bahwa anak-anak kita
bisa menghargai kita karena kita menyandang otoritas Allah. Itu yang sama-sama kita pelajari kok dari urutan hukumnya yang Tuhan daftarkan bagi bangsa ini. Dengan kata lain, saat seorang tua, papa, mama, benar-benar menghidupi keempat hukum di loh pertama, maka saat seorang anak tidak menghormati otoritas orang tua, itu sama dengan dia sedang menghina otoritas Allah, merendahkan otoritas Allah. Kata menghormati sendiri itu berasal dari kata kafet. Kafet ya, kafet. Sebuah kata yang juga dipakai untuk menyebut kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah. Kita lihat eratnya hubungan antara otoritas Allah dengan otoritas orang tua. Nanti kita akan sampai pada pertanyaan bagaimana orang tua yang tidak mewakili Allah dalam hidupnya. Hidupnya tidak mengenal Allah, bagaimana si anak bisa menghargai orang tuanya. Tetapi dalam kondisi ideal, jika kita belajar urutan hukum tadi, maka otoritas orang tua itu benar-benar berasal dari Allah. Apalagi tegaskan oleh penggunaan kata yang kita bisa lihat di sini. Kafet itu dipakai juga untuk menunjuk kemuliaan Allah. Weightiness, suatu hadirat beban yang turun dari atas. Ya, tidak heran karena otoritas orang tua itu sangat erat hubungannya dengan otoritas Allah, maka penghinaan terhadap otoritas orang tua itu bisa menghasilkan hukuman yang mengerikan, bahkan termasuk kutukan-kutukan yang mengerikan saat seorang anak tidak menghormati otoritas orang tua. Kalau di imamat itu dihukum mati jika seorang mengutuki ayahnya atau ibunya. Kemudian di Ulangan itu jika kedapatan anak yang degil, membangkang, tidak mendengarkan perkataan ayah ibunya, walaupun mereka menghajar dia, maka ayah ibunya memegang anak ini, kemudian membawa dia keluar kepada tua-tua Israel, dan berkata kepada para tua-tua itu, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh Israel akan mendengar dan menjadi takut. Ya, penegakan otoritas Allah lewat penegakan otoritas orang tua. Itu yang kita bisa baca di ayat-ayat ini.
Enggak. Kemudian kita lihat bukan hanya perintah di urutan pertama dari loh batu kedua, perintah kelima ini juga merupakan perintah pertama yang disertai dengan janji. With a promise. Ya. Itu di Efesus 6 ayat 2. Janji ini memiliki makna khusus bagi bangsa Israel. Mengapa? Karena mereka baru saja bebas dari perbudakan. Dan mereka menerima janji new and better country. Tanah yang lebih baik, lebih makmur. Satu cara mereka bisa menikmati janji tersebut, hidup dengan cukup lama di tanah perjanjian, yaitu dengan menghormati ayah dan ibu mereka, papa, mama mereka. Mereka akan diberikan umur yang cukup untuk menikmati segala berkat janji Allah Israel bagi mereka. Sebaliknya, saat mereka gagal menaati perintah ini, mereka umur pendek, mereka tidak sempat atau hanya sebentar menikmati apa yang Tuhan janjikan setelah mereka lepas dari perbudakan. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita masuk ke aturan-aturan. Kembali diingatkan untuk kita mengulang kembali pertemuan Bible Study kita di tanggal 24 Februari. Minggu lalu saya sebutkan 25 ya, salah. Yang benar 24 Februari itu membahas bab 47 dan 48. Ya, kita sudah belajar kemarin tentang yang namanya aturan kategori. Jadi saat kita menafsirkan 10 hukum, maka itu bukan hanya yang tertulis, namun di dalamnya tercakup seluruh aturan yang diwakili oleh hukum yang tertulis. Hukum yang tertulis adalah hormati papa, mamamu. Namun dengan aturan kategori kita tahu, kita diajari oleh firman Tuhan bahwa bukan hanya orang tua yang memiliki otoritas yang harus kita hargai. Namun, bagi bangsa Israel, itu juga raja. Bahkan ada saat di mana disebutkan secara langsung bahwa raja itu ayah mereka. Mereka pun punya legitimate authority, ya, otoritas yang legit, yang resmi, yang sah, yang harus bangsa Israel hormati. Kemudian nabi-nabi. Elisa memanggil Elia itu dengan my father di 2 Raja-Raja 2 ayat 12. Kemudian tua-tua Israel pun itu dihormati sebagai ayah. Itu di Kisah Para Rasul 7 ayat 2. Ya, ini kita dapati dalam konteks bangsa Israel itu ada raja, ada nabi-nabi, ada tua-tua Israel yang punya otoritas yang juga harus dihormati oleh bangsa Israel. Jadi saat bangsa Israel merendahkan, menghina otoritas nabi, maka itu sama dengan melanggar hukum nomor 5. Ya.
Dalam konteks gereja, kita bisa tafsirkan itu bicara tentang otoritas pemerintah, otoritas atasan dalam pekerjaan, otoritas pemimpin di gereja. Ya, ini pertama tadi government itu pemerintahan itu di 1 Petrus 2 ayat 13 dan 17. Gagalnya kita menghormati otoritas pemerintah itu sama dengan kita sedang melanggar hukum nomor 5, kita sedang menghina hukum yang Allah beri, itu sama dengan menghina Allah sendiri. Itu kita sudah belajar kemarinnya. Demikian pula saat kita gagal menghormati atasan kita atau yang mempekerjakan kita, our employers. Kemudian saat kita gagal menghormati pimpinan di gereja, kita pun, kok tadi, ini maaf ya, bilang sedikit kok yang atasan atau yang mempekerjakan kita, Efesus 6 ayat 5 dan 8. Kalau pemimpin di gereja itu 1 Timotius 5 ayat 17. Ya. Juga Ibrani 13 ayat 17. Oke, ya kita cepat sedikit. Ya, ini di sisi lain. Nah, di slide itu kita harus mengingat bahwa sebagai pemegang otoritas, saya sebagai ayah, kami berdua suami istri sebagai orang tua, kami tidak boleh menyalahgunakan otoritas yang Tuhan beri. Ya, jika kita hubungkan dengan masa-masa sekarang ini yang mengedepankan, mengagungkan kebebasan, yang sepertinya semakin alergi terhadap otoritas, maka penggunaan otoritas secara benar itu sangat amat penting. Kita, kalau di medsos, saya sering melihat yang namanya semangat feminis. Itu terjadi juga karena para pria, para suami menyalahgunakan otoritas yang Tuhan beri. Padahal sebenarnya baik ya. Kita kenal yang namanya pemahaman komplement. Itu saling melengkapi antara suami dan istri, pria dan wanita masing-masing ada perannya. Nah ini saat dilakukan dengan ideal, ini aturan dari surga, Tuhan beri, jika ini dijalankan secara ideal, itu sangat amat indah. Namun, banyak kali para pria, para suami gagal menjalankan, bahkan menggunakan otoritas dengan kekerasan, dengan paksaan, dan hal-hal lainnya, yang pada intinya adalah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, itu menyebabkan sekarang para wanita mengadakan gerakan-gerakan yang ingin menggagalkan, mengubah apa yang Tuhan sudah rancang dari surga. Ini yang kita dapati hari-hari ini. Karena itu, bukan hanya yang di bawah menghargai otoritas, namun pemegang otoritas pun harus benar-benar menggunakan otoritasnya dengan penuh hikmat, dengan penuh kasih di dalam pimpinan firman, hikmat ilahi, itu penting banget, khususnya di zaman ini. Di zaman di mana kebebasan persamaan hak itu sangat amat digaungkan, sangat amat diagungkan. Kita belajar sama-sama malam hari ini. Puji Tuhan. Ya, kita masuk ke contoh kasus dari buku ini. Mengambil kisah dua sahabat baik, Daud dan Yonatan. Dari kisah ini, buku yang kita pelajari ini, ingin mengajak kita mengerti bagaimana tentang Yonatan menghormati Saul ayahnya, meskipun Saul salah.
jauh dari sempurna si Saul ini. Kedua, tentang bagaimana Daud menghargai otoritas Saul sebagai raja. Ya, pertama tentang sikap Yonatan terhadap perintah Saul sebagai ayahnya untuk menghabisi nyawa Daud. Kita sudah sering dengar kisah ini ya. Yonatan termasuk dalam bagian besar perwira, prajurit yang diperintahkan oleh Saul untuk mengejar habis-habisan Daud. Karena kita sudah juga sering dengar cemburu, iri yang tak terkontrol, sehingga Saul bersumpah menghabisi nyawa Daud. Ya, pilihan Yonatan adalah menuruti ayahnya, perintah ayahnya, dan membunuh orang yang tak bersalah, atau menyelamatkan orang yang tak bersalah, yaitu dalam hal ini Daud yang juga merupakan sahabatnya. Pertanyaannya, apakah dengan membangkang perintah Saul itu sama dengan menganggap rendah otoritas ayahnya? Itu kan pertanyaan pentingnya. Pertanyaan juga aplikatif dalam hidup kita. Ada saat-saat di mana orang tua kita, pemerintah kita, pemegang otoritas di atas kita itu tidak tepat, bahkan salah, sesat di dalam nasihatnya, di dalam perintahnya. Ya, dari buku ini kita belajar bahwa dengan tidak, saya tidak meng-highlight ya. Ya, dengan tidak membunuh Daud, seorang yang tidak bersalah, justru Yonatan sedang menghindarkan Saul dari kesalahan yang lebih fatal. Atau dengan kata lain, dengan tidak mengikuti perintah Saul, Yonatan sedang menjaga kehormatan ayahnya. Jadi ada saat-saat di mana dengan tidak mengikuti perintah salah dari otoritas di atas, itu seperti kita sedang menghindarkan dari penghinaannya otoritas yang di atas kita, orang tua kita, bos kita, dan lain sebagainya. Karena itu kembali lagi kita diingatkan pada saat malam hari ini tentang sikap hati, motivasi hati. Kita yakini bahwa Yonatan punya hati yang benar, punya hati yang tulus. Dia sayang papanya, namun dia juga tahu kebenaran. Sebab itu, cara dia menghargai otoritas papanya, cara dia menjaga nama baik Saul ayahnya adalah dengan tidak melakukan perintah sesat dari ayahnya ini. Ya, ini bisa kita perluas dalam aplikasi hidup kita sehari-hari dengan hikmat Tuhan. Tentu sekali lagi dengan sikap hati yang benar, kita bisa tetap menghargai otoritas di atas kita, namun kita dalamnya juga tidak melakukan kesalahan. Sekali lagi ini perlu hikmat Tuhan dan didasari oleh sikap hati yang benar, puji Tuhan. Tentu kedua, tentang Daud yang menghormati Saul sebagai raja yang diurapi oleh Allah Israel, sehingga saat ada kesempatan untuk membunuh Saul, Daud membiarkan Saul tetap hidup. Itu bentuk penghormatan. Ya, bagian selanjutnya, cukup panjang juga bagian ini, nanti bagian yang jangan membunuh lebih sedikit nih. Ya, ini lebih cepat lagi ya, maaf. Bagian selanjutnya tentang cakupan bentuk nyata penghormatan seorang anak terhadap orang tua. Pertama, bagi anak sekolah minggu, young children,
Menghormati orang tua itu berarti hormat saat berbicara dengan orang tua. Juga berarti menaati, menuruti orang tua setiap saat, melakukan apa yang orang tua perintahkan dengan good attitude, ya, dengan sikap yang baik. Karena seringkali ada anak-anak lakukan perintah orang tua tetapi dengan ngedumel, yaitu sama saja dengan tidak menghormati orang tua. Ya, bagi remaja, kedua, menghormati orang tua itu berarti tidak menjelek-jelekan orang tua di depan teman-teman. Juga berarti mendengarkan peringatan orang tua tentang ibadah, tentang pergaulan, dan lain sebagainya. Ketiga, bagi pemuda umur 20-an, ya ini relatif ya. Kemarin ada di grup kami, grup saya SMA, teman-teman SMA, ada yang tinggal di Sydney. Dia chat bahwa kalau di Australia, bule-bule itu, orang-orang bule itu umur 16 tahun udah tinggal sendiri. Amat sangat beda jauh dengan kita, budaya kita, kultur kita di Indonesia ya. Kalau kita tentu ya menikah itu umur 20-an, di atas 20 baru mereka bisa tinggal sendiri. Amat sangat berbeda dengan budaya orang-orang bule. Umur 16 banyak yang udah tinggal sendiri. Tidak lagi dengan orang tua. Jadi sekali lagi, yang adults itu berbeda-beda ya. Tergantung kultur. Ya, bagi pemuda-pemudi berusia 20-an, menghormati orang tua itu berarti meminta nasihat. Ya, karena sekali lagi, udah nggak bisa setiap yang orang tua katakan anak-anak pemuda ini ikuti, udah nggak bisa lagi ya. Udah bukan umurnya. Karena mereka punya tanggung jawab untuk mengambil keputusan. The decision are theirs. Ya. Keputusannya ada tangan mereka. Tapi tentu mereka perlu, amat sangat perlu pertimbangan dari orang tua. Sekali lagi, bagi pemuda-pemudi, menghormati orang tua berarti meminta nasihat orang tua saat harus mengambil keputusan-keputusan penting, khususnya tentang pendidikan, karir, dan pernikahan. Keempat, bagi anak yang telah dewasa. Yang udah keluar rumah, menikah. Menghormati orang tua berarti memperhatikan mereka dan dengan penuh kasih berusaha memenuhi seluruh kebutuhan mereka, baik secara fisik, secara emosi, dan lain sebagainya. Ya, bagian terakhir, ya tentu bicara tentang Kristus, ya, the perfect child. Karena, ya, siapapun kita, sehebat apapun kita memperlakukan orang tua, kita pasti bukanlah anak yang sempurna dalam penilaian Allah, Sang Pemberi Hukum nomor 5 ini. Sehebat apapun kita, meskipun orang tua kita bilang, anak gua sempurna, di hadapan Sang Pemberi Hukum, kita penuh dengan kegagalan. Ya, ini beberapa pertanyaan yang bisa membawa kita pada kesadaran bahwa kita manusia yang jauh dari sempurna, anak yang jauh dari sempurna. Apakah kita pernah membalas saat orang tua menasihati kita? Apa kita pernah menyembunyikan sesuatu dari mereka? Apa kita pernah secara diam-diam mengutuki mereka? Apa kita selalu bicara tentang orang tua itu selalu yang baik-baik? Apa kita mengambil waktu yang cukup untuk mempererat hubungan kita dengan mereka? Apa kita cukup dalam memelihara, mencukupi kebutuhan emosi, fisik mereka?
Ya, kita semua gagal. No one is the perfect child. Ya, tentu kecuali Tuhan Yesus. Ia anak yang sempurna baik bagi Yusuf dan Maria. Dia pun terlebih lagi anak yang sempurna dari Bapa di surga. Sehingga ia bisa menjadi penebus kita. Kita anak-anak yang gagal ini, anak-anak yang mau tidak mau, kita walaupun tidak separah maling kundang, kita adalah anak-anak durhaka dalam penilaian standar ilahi. Namun, tersedia bagi kita pengharapan di dalam Kristus. Ia anak yang sempurna bagi Yusuf dan Maria. Dia anak yang sempurna bagi Bapa di surga. Sehingga kita bisa terima pengampunan dari Dia yang sudah mati bagi kita. Puji Tuhan, silakan Bu Rini memimpin diskusi sebentar. Oke. Ada apa ya? Tambahan atau ada apa ya? Kesaksian atau apalah sebagai orang tua, apa mau dimulai dari saya ya? Kalau dimulai dari kami sebagai orang tua yang udah punya anak-anak ABG, kami tuh apa ya, nggak lepas dari minta hikmat Tuhan, karena anak-anak ABG zaman sekarang itu nggak bisa kita yang kayak zaman kita dulu. Zaman saya dulu tuh kalau orang tua saya bilang enggak gitu loh, enggak. Kita nggak bisa ngasih pendapat begini loh Pak, begini loh Ma gitu. Nggak bisa kalau didikan saya dulu, orang tua saya gitu. Saya kalau mau saya terapin kayak begitu ke anak saya, mungkin Jefta Jesi bisa melawan, bisa membangkang, malah nggak bisa terbuka sama saya. Nah, saya juga belajar melihat yang apa namanya, anak-anak sudah lebih besar dari saya kadang-kadang aduh capek ya punya anak ABG kok gini gitu. Kadang-kadang kita sebagai orang tua suka ngeluh gitu ya ke teman-teman. Ternyata mereka juga ada trik-triknya dalam mereka mendidik anak-anak mereka. Saya contohnya sama Jefta, kalau Jessie tuh nggak pernah keluar rumah ya, di rumah aja kalau Jessie. Kalau Jefta itu sering keluar rumah, tapi ya saya gitu, selalu saya ngomongnya sambil bercanda, tapi ada hal-hal yang benar-benar kami tegesin gitu. Ini tuh kamu nggak boleh, harus begini gitu. Terus kayaknya kalau untuk hukuman-hukuman jarang ya, maksudnya cuma kita bilang gini aja, kalau kamu melakukan itu apa ya konsekuensinya apa Jeff gitu. Terus dia suka kadang-kadang ya nanti aku begini ya, itu saya lihat Jefta dari sejak mulai menanjak remaja, apa yang dia omongin tuh dia lakuin gitu loh. Terus contohnya kalau dia soal belajar, misalnya ulangan, kalau dia bilang nggak bisa, berarti nilainya tuh jelek. Tapi kalau dia bilang aku bisa mah, itu benar bisa gitu. Kadang-kadang saya juga suka bilang sama anak-anak, kalian tuh harusnya bersyukur dikasih akal budinya lebih dengan nggak terlalu bekerja keras belajar, tapi mendapatkan hasil. Tapi terkadang mereka ya kayak gitulah ya, saking pikir bisa. Jadi suka santai belajarnya. Maka kadang-kadang omanya suka bilang, aduh Jefta sebenarnya begini bisa loh, begitu bisa. Tapi anak ABG sekarang nggak bisa dipaksa-paksa. Itu sih kalau dari cara ngedidik kami, punya anak ABG gitu. Mungkin yang belum menjadi orang tua, masih menjadi anak, yang jauh dari orang tua seperti Kak Septa, Kaniar. Tapi dari yang pembahasan ini, saya bisa ambil kesaksiannya Kaniar ya. Niar disuruh balik sama orang tuanya.
Nah, dia nurut tuh, balik ke Indonesia ya. Mama papanya ingin Niar balik aja ke Indonesia gitu, gini. Nah, terus itu salah satu menghormati orang tua, walaupun Niar istilahnya udah bisa ngambil keputusan sendiri, tapi masih tetap denger ya nasihat orang tua. Nah, yang lainnya coba boleh dari Niar, dari Agnes, Kak Suci, Onti, Kak Murni, Kak Sefta juga boleh. Kata Bung Semi pembahasannya, diskusinya agak lama, karena yang satunya lagi cepet banget nanti. Halo, ayo siapa duluan yang mau mulai? Kaniar mau mulai? Eh, Iya, mau nanya sih, tapi nggak apa-apa Boleh, deh, boleh. ngobrol dulu. Iya, jadi sebenarnya pas banget pembahasan Bung Semi malam ini, mengingatkan gitu untuk menghormati orang tua. Dan saya sendiri itu lebih belajar lebih untuk menghormati orang tua karena Tuhan itu sebenarnya pas mengenal Yesus lebih dewasa. Kalau dulu nurut-nurut, ya karena harus nurut sama orang tua. Kalau sekarang kan beda ya ajaran dalam Alkitab tentang nurut sama orang tua kayak gitu. Iya, jadi bingung sih karena beda agama sama orang tua. Papaku dulu Kristen, sekarang nggak lagi. Dan struggle yang paling besar itu adalah mereka, terutama papa tuh dipulihkan. Jadi memang seperti kata Kak Rini gitu kan, setelah besar tuh banyak pilihan gitu. Tapi kerinduan sebenarnya yang paling besar itu adalah pengen agar orang tua saya tuh dipulihkan gitu. Dan nggak ada hal lain kecuali saya deket sama mereka. Walaupun ya satu negara, yang penting satu di Indonesia lah kan lebih sering ketemu gitu. Gimana bisa papa atau mama ikut Tuhan gitu ya kalau misalnya jauh-jauhan terus nggak bisa jadi contoh, nggak bisa ngeliat gitu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu sih yang jadi beban dan jadi doa gitu. Em, Iya itu sih, tapi di sisi lain kadang juga juga mikir gimana ya. Tadi tadi pembahasan Bung Semi bagus banget, tapi kadang itu kalau di mana dalam konteks orang tua yang beda, yang nggak dalam Tuhan gitu. Eh, Iya, saya berusaha untuk menghormati dan nurut, tapi eh, mungkin ada perbedaan gitu ya untuk orang tua yang nggak dalam Tuhan tuh gimana gitu. Karena punya juga temen, dia itu jadi Kristen, dia dulunya Buddha. Terus jadi Kristen di Australia, balik ke Indonesia, kumpul sama mama papahnya. Dan kebetulan mamahnya itu agak agak keras gitu loh. Jadi dia nggak boleh keluar, nggak boleh. Padahal anaknya udah gede gitu, nggak boleh. eh, Pokoknya mamanya tuh sering ikut campur hal yang detail-detail gitu loh. Menurut dia kadang nggak make sense gitu. Dan mamanya masih Buddha. Jadi kayak susah juga ya. Kayak gitu. Jadi iya gimana sih dalam konteks orang tua yang nggak dalam Tuhan itu sih. Tapi ya luar biasa sih. Kalau aku kan masih masih single gitu ya istilahnya. Dan eh, indahnya jadi orang tua itu justru belajar jadi dari saudara seiman. Jadi kayak kayak apa ya? Jadi orang tua dalam Tuhan tuh hal yang indah sih. Ya walaupun banyak tantangannya itu kan kayak tugas yang mulia terus ya apa ya? Lebih lebih bermakna aja gitu. Itu aja sih Karini. Oke. Yang lainnya ada? Halo. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nanti yang Niar tanyain, nanti Bung Semi yang jawab. Ya, kita akan masuk ke bab 54 ya Pak. Ya, kita akan perintah ke-6. Saya akan bacakan perintah ke-6. Tunggu ya. Versi terjemahan lama ya. Jangan kamu membunuh. Oke.
mengenai orang tua yang di luar Tuhan, bisa kita terapkan apa yang Yonatan lakukannya terhadap Saul. Ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan dari nasihat mereka, tetapi hal-hal yang baik ya kita lakukan. Semuanya didasari oleh hormat kita. Atau meskipun beda iman, kita mau taat, menghargai, bukan taat ya, menghargai orang tua kita. Jadi, ya kembali ke sikap hati ya, saat Niar benar-benar bisa menghormati Papa Mama, ya kita percaya itu sudah sedang menjalani hukum Tuhan, mengikuti hukum Tuhan, menghormati orang tua. Itu dari saya sih, nanti mungkin ada tambahan yang lain, bisa lewat chat. Kita masuk ke bab 54, membahas perintah ke-6. Di buku ini diberi judul Hidup dan Biarkan atau Tolong Sesama Tetap Hidup. Itu yang menjadi bahasan dari buku ini. Dalam bahasa aslinya, perintah ke-6 ini merupakan perintah yang paling pendek. Sudah dibahas tadi bahwa bagi anak durhaka tersedia hukuman rajam. Allah Israel memerintahkan masyarakat penduduk kota untuk merajam, membunuh anak yang durhaka. Karena itu, saat dibandingkan dengan perintah ke-6 ini, sepertinya tidak sejalan. Nah, pertanyaan what kind of killing lah yang menjawab kebingungan kita. Sehingga hukuman rajam dan perintah ke-6 ini bisa sejalan. Berdasarkan penyelidikan bahasa asli, kata yang digunakan tadi loh Ratzatz ini, itu tidak pernah digunakan dalam konteks hukuman mati, seperti rajam tadi, dan pemburuan binatang, perburuan. Ya. Berdasarkan pendidikan bahasa asli, kita dapat ambil kesimpulan bahwa membunuh yang dilarang unlawful killing. Pembunuhan yang dilarang oleh perintah ke-6 ini adalah unlawful killing. Pembunuhan yang dilakukan terhadap manusia tanpa seizin Tuhan, itu gampangnya ya. Pembunuhan yang dilakukan terhadap manusia tanpa seizin Tuhan. Yaitu titik tolak kita bisa melanjutkan pembahasan hukum yang ke-6 ini. Dalam konteks bangsa Israel, ada jenis pembunuhan yang bukan hanya diizinkan, not only permitted, tetapi juga bahkan diperintahkan. Seperti tadi, anak durhaka dirajam itu pembunuhan yang diperintahkan oleh Allah. Dalam konteks bangsa Israel, pembunuhan yang diizinkan adalah dalam rangka bela diri, dalam rangka perang,
dalam rangka hukuman mati. Execution. Ya, oke. Pada prinsipnya, mengapa pembunuhan yang di atas ini bisa lawful, bisa legal? Jawabannya adalah karena, sekali lagi sikap hati ya, tujuan dari pembunuhan tersebut adalah pemeliharaan hidup sesama. Contoh sederhana, hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berantai. Agar si pembunuh tidak membunuh lebih banyak orang, maka ia dihukum mati. Itu logika sederhananya. Mengapa ada pembunuhan yang legal? Ya, ini kalau dibahas lebih lanjut emang ada aja ya, apalagi kalau di kelas-kelas teologi ya, STT, ya pertanyaannya apakah boleh membunuh pada saat perang, yaitu banyak sekali pro kontra ya. Kita akan pusing dengan pro kontra semacam itu. Kita ambil amannya aja lah ya. Oke. Kita masuk ke langsung contoh ya. Karena ya inilah inti, bagi saya ini inti dari hukum ke-6 ya. Ya, buku ini menggunakan kisah orang Samaria yang baik hati. Lukas 10. Sekali lagi, buku ini menggunakan perumpamaan orang Samaria yang baik hati untuk memperdalam pengertian kita terhadap perintah jangan membunuh. Kita sudah sering dengar kisah ini. Yesus memberikan sebuah perumpamaan, ada seorang laki-laki turun dari Yerusalem ke Yeriko, dia dirampok, dipukul setengah mati, ditinggal di jalan dengan luka parah. Kebetulan seorang imam pertama lewat. Namun ia menyingkir dan berjalan terus. Kemudian seorang Lewi lewat. Hal yang sama dilakukan. Tetapi saat seorang Samaria, seorang yang dimusuhi, dianggap rendah oleh bangsa Yahudi, melihat si korban, ia mengambil waktu untuk menghampiri si korban. Memberikan waktu. Ia memperhatikan, melihat, menyelidiki kebutuhan, kondisi si korban. Kemudian hatinya menjadi penuh dengan belas kasihan. Ia mengizinkan hatinya disentuh oleh penderitaan sesama. Kemudian ia memberikan waktu dan uangnya untuk menolong si korban. Ya, kita sudah tahu arahnya ya, sudah sering kita dalami, pelajari polanya dari hukum ke hukum. Saat bicara sudah masuk ke hal-hal seperti ini, kita tahu ini hukum positif dari perintah jangan membunuh. Sangat mudah saat kita hanya melihat perintah ini sebagai satu kalimat saja. Namun saat kita dalami, maka hukum positif dari perintah ini adalah apa yang orang Samaria ini lakukan. Karena itu,
saat kita gagal memberi waktu yang cukup, perhatian, belas kasih yang cukup terhadap sesama yang sedang dalam kebutuhan, itu sama dengan membunuh. Itu yang sudah kita dan akan terus pelajari tentang hukum-hukum Allah. Kita nggak perlu menjadi seorang perampok untuk menjadi pelanggar dari hukum nomor 6 ini. Saat kita gagal untuk timbul belas kasih terhadap mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan, itu kita sudah sama dengan pelanggar hukum ke-6, kita sudah sama dengan pembunuh. Ya. Karena itu perlu juru selamat. Ya, terus dan terus pengajaran kita membuat kita tersadar bahwa kita nggak perlu untuk lebih dulu membunuh orang untuk butuh juru selamat. No. Saat kita dalami firman, kita sadar benar banyak kali kita gagal saat kita diperhadapkan dengan kebutuhan sesama yang berkekurangan, yang memang butuh untuk kita sekarang diperhadapkan dengan masa-masa sulit, banyak orang stres, ada orang yang butuh untuk dengar, ada orang yang mendengar curhatnya, kita tidak mengambil waktu, tidak memiliki compassion, belas kasih, itu kita sudah menjadi pembunuh. Itu kita sudah menjadi pembunuh. Itu dari hukum positif. Menurut bab 48, aturan hukum positif yang kita dapati di YouTube pertemuan tanggal 24 Februari. Menurut aturan Inside Out, pembunuhan itu terjadi juga di dalam hati. Sekali lagi ya, bab 47, 48 itu kacamata kita dalam menafsir bab demi bab, hukum demi hukum. Ya, inside out. Ini pun kita dibawa kepada kesadaran bahwa ini ya, apakah kita pernah menginginkan kesialan sesama? Itu membunuh. Itu kita sedang melakukan pelanggaran hukum ke-6. Apakah perkataan kita melukai sesama? Itu kita pembunuh. Apakah kita diam-diam merasa senang dan puas melihat sesama gagal hidupnya saat sesama bangkrut atau sakit atau kecelakaan? Ada rasa senang. Itu pembunuhan. Ya, karena itu sekali lagi ditegaskan tidak ada satupun manusia yang tidak pernah melanggar hukum. Jangan membunuh. Kita semua pembunuh. Dan pembunuh tidak mungkin mewarisi kerajaan Allah. Tempat kita semestinya adalah neraka kekal, terpisah selamanya dari Allah. Harapan bagi kita, puji Tuhan, adalah dalam Kristus yang tidak pernah mengenal kekerasan, yang menjadi korban bagi kita yang melakukan pembunuhan dalam hati. Yang menjadi korban yang sempurna bagi kita para pembunuh ini. Hanya di dalam Dia ada harapan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jika hati kita penuh dengan amarah, ada orang-orang yang kita benci dengan sangat, maka itu ada pembunuhan di hati kita. Atau lebih parah lagi, kita pernah membunuh lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan
Itu kalau di barat udah banyaknya aborsi. Kalau ini apa nih, unfeticide, kurang paham sih. Kalau ini kan euthanasia kan itu ya, orang-orang di ICU yang sudah koma, keluarga diberi hak untuk melepas alat-alat yang mendukung kelangsungan hidup. Itu setahu saya kalau euthanasia. Itu sama dengan membunuh. Sebab itu ada di hidup kita, mari kita bertobat dan percaya pada Kristus untuk pengampunan dosa kita. Puji Tuhan, hanya malam hari ini kita semua diberkati. Iya. Malam, teman-teman mungkin ada pertanyaan, atau ada apa gitu, kesaksian atau ada apa, boleh berbagi. Mumpung waktunya masih banyak ini, karena yang keduanya singkat banget. Atau mau dilanjutin tadi yang bab awal, boleh? Halo. Kalau nggak ada nih ya, beneran nggak ada ya. Ya udah, kita tutup aja ya teman-teman. Makasih Bung Semi untuk pembelajaran malam ini. Nanti saya minta yang tutup dalam doa Kak Suci ya Kak. Mari Oke. kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini. Segala keberadaan kami Tuhan, kami percaya firman itu hadir, bukan Tuhan, ada maksud Tuhan yang indah dalam hidup kami masing-masing, yang ada di dalam room ini Tuhan, segala kami, segala kekurangan kami, nah Tuhan, sekalipun kami sudah paham akan firman-Mu Tuhan, tapi kami tahu kami sangat sulit melakukannya Tuhan. Roh Kudus, kasihani kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan, biar ke depannya Bapa, kami lebih sanggup menghormati orang tua kami lebih sanggup untuk mendidik anak-anak kami ke arah jalan yang Engkau kehendaki Tuhan. Beri kami hikmat Bapa, beri kami hikmat sebagai orang tua, beri kami hikmat sebagai anak Tuhan. Kiranya kami dapat menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan, kalau seringkali Tuhan, kalau ada pikiran kami, hati kami yang kurang berkenan kait dengan hal perintah ke-6 ini Tuhan, mungkin kami tidak sadari Tuhan, menuju ke arah kami untuk membunuh orang lain, atau mungkin membunuh saudara kami seiman Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Yesus. Terima kasih buat firman-Mu pada saat malam hari ini. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati kehidupan Bung Semi Tuhan, pakai hidupnya lebih luar biasa lagi. Berikan kerendahan hati dan hikmat marifat dari surga Tuhan, biar apa yang diberikan kepada kami Tuhan benar-benar kebenaran firman dari Engkau Tuhan, bukan dari yang sekalipun Tuhan kami menggunakan atau Bung Semi menggunakan buku tafsir ini Tuhan, tapi kami percaya ini berasal dari kebenaran firman-Mu. Jika benar itu Tuhan, jangan keraskan hati kami Tuhan, kiranya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, PS kami di waktu-waktu yang akan datang, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ya,
Kami tahu kami sangat perlu akan firman-Mu. Ya Tuhan. Kerendahan hati, berikan kami penguasaan hati dan pikiran kami, Tuhan. Sehingga kami tetap taat dan setia untuk menikmati firman dalam setiap kegiatan BS kami, Bapa. Kami yang sudah hadir pada saat malam hari ini, kami percaya berkat-berkat Tuhan, pemulihan Tuhan dalam hati dan pikiran kami menjadi bagian kami. Karena kami percaya Roh Kudus akan bekerja terus, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup sesi BS kami pada saat malam hari ini. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Makasih Kak Suci. Sama-sama.